Shalom God's People, selamat siang dan selamat datang di Student Fellowship Universitas Pelita Harapan. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyempatkan waktu untuk dapat bergabung bersama kami di Student Fellowship pada hari ini. Hari ini Student Fellowship akan dibawakan oleh Bapak Denny Telambanua. Seperti biasa, sebelum kita memulai Student Fellowship pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak pada siang hari ini kami dapat berkumpul kembali bersama di lewat virtual ini. Tuhan, kami berdoa supaya Student Fellowship pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Kami juga bersyukur dan berterima kasih karena kami telah melewati minggu tes kami dengan baik ya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan juga kepintaran yang Tuhan Yesus berikan. Kami berdoa ya Tuhan supaya hari ini kami dapat memfokuskan pikiran dan hati kami untuk mendengarkan dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Student Fellowship, dimanapun kalian berada, senang sekali bisa ketemu dengan kalian semuanya. Dan pada hari ini Tuhan Yesus telah memanggil kita untuk beribadah bersama. Dan untuk itu marilah kita semuanya menyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya. Hai, marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Mari semuanya kita menyanyikan bersama-sama. Hai, marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai, mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Teman-teman semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita untuk menyiapkan hati bersama-sama. Sebab karena Tuhan kasih-Nya yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita, yang telah menebus kita, marilah kita siapkan hati yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita mengingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sama-sama kita katakan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku,
kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia berduka, Dia berduka, kuasa hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Katakan, ku takkan lupa Tuhan. Oh, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia berkat, Dia berduka, Dia berduka, kuasa hasratku. Dia berduka, Dia berduka, Dia berduka, kuasa hasratku. Sebab sungguh besar, besar kasih Allah pada kita. Tuhan, kami sungguh berterima kasih buat kasih anugerah-Mu bagi setiap kami. Anugerah Tuhan yang tiada terbatas buat kita semua. Mari kita dengarkan satu ayat ini teman-teman, dari Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Anugerah-Nya nyata bagi kamu dan aku, bagi kita semua. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk meminta ampun pada Tuhan atas segala dosa kita. Sebab karena Kristus sendiri telah mati untuk kita di atas kayu salib ketika kita masih berdosa. Ia tidak mencari yang benar, tetapi Tuhan mencari yang berdosa. Mari kita mengingat kasih-Nya. Mari kita meminta ampun kepada Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamanya.
setinggi langit. Kasih setia Allah ada kita. Besar kasih Allah pada kita. Salam sejahtera bagi Anda sekalian. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu seperti ini untuk belajar firman-Mu. Kami mohon hikmat-Mu bagi kami. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami untuk boleh mengerti kebenaran-Mu dan juga memampukan kami untuk melakukannya. Urapi kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pada renungan ini kita akan belajar dari kitab Kejadian pasal 42. Kejadian pasal 42 ayat 1 sampai 38. Kejadian 42 ayat 1 sampai 38. Kisah ini tidak akan saya bacakan secara detail sedemikian, tapi saya akan mencoba menjelaskannya secara ringkas kepada Anda dengan cara membagi kisah ini menjadi 3 babak. 3 babak yang dimulai dari ayat 1 sampai ayat 5 yang adalah babak pertama. Babak pertama ini terjadi di Kanaan, saudara. Di Kanaan, yaitu di rumahnya Yakub, di tempat saudara-saudaranya Yusuf. Ya, kita menemukan di dalam teks itu bahwa kelaparan yang terjadi di Mesir selama 7 tahun setelah masa kejayaan, kesuburan itu menurut tafsiran mimpi Firaun yang ditafsir oleh Yusuf itu ternyata menyebar sampai ke Kanaan, ke tempat orang tua dan saudara-saudaranya. Mereka di sana juga mendapat kelaparan. Yakub, ya, dan keluarganya lapar, mengalami kelaparan. Dan di ayat 1 dijelaskan Yakub mendapat kabar. Nah, kata mendapat kabar itu sebenarnya, saudara, lebih tepatnya dalam bahasa asli dan bahasa Inggris juga diterjemahkan kata saw, yang melihat gitu ya. Nah, ini adalah permainan kata yang dijelaskan oleh penulis kitab Kejadian bahwa Yakub itu melihat bahwa kelaparan ini dan mencari solusi, memandang hingga bahkan sampai ke Mesir. Kontrasnya, ya, permainan kata yang sama, kata melihat, saw itu dipakai untuk menjelaskan kisah anak-anaknya, yaitu mengapa kamu berpandang-pandangan saja. Yang mereka dipakai kata juga saling melihat. Dikala bapaknya melihat keadaan begitu luas, anaknya hanya saling memandang, ya, memandang di antara mereka saja. Akhirnya kemudian Yakub menyuruh anak-anaknya pergi membeli makanan ke Mesir, dan dia hanya mengutus 10 orang saja, yaitu minus Yusuf tentunya sudah di Mesir, minus Benyamin adiknya, yaitu anak dari istri yang dia kasihi. Dia masih memfavoritkan anak dari Rahel ini, masih mengasihinya seperti dulu dia mengasihi Yusuf dan juga sekarang Benyamin. Jadi 10 orang itu pergi ke Mesir, saudara. Nah, ini babak pertama. Babak keduanya yaitu latarnya di Mesir. 10 orang itu sekarang sampai di Mesir, yaitu dikala Yusuf saat itu sebagai seorang mangku bumi, ya, seorang tuan wilayah di Mesir yang berkuasa atas urusan makanan-makanan ini. Dan saudaranya itu bertemu dia di ayat 6, ya. Kita lihat dari ayat 6 sampai ayat 25 babak kedua ini.
Saudaranya sujud menyembah kepadanya, tapi tidak worship. Tapi ini adalah bentuk penghormatan, saudara. Dan menariknya ayat 7 saya baca ya, saudara. Ketika Yusuf melihat saudaranya, segera mereka dikenalnya, tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Jadi Yusuf itu berpura-pura tidak mengenal mereka. Dan kalau kita melihat nanti di ayat berikutnya, Yusuf itu tetap memakai bahasa Mesir. Karena saudaranya juga membawa seorang penerjemah kepada Yusuf ya, kepada Mesir, supaya dia berbicara dalam bahasa Mesir kepada mereka. Jadi saudaranya tidak mengenal siapa Yusuf. Dan momen ini dipakai oleh Yusuf untuk mengetahui keadaan papanya, adiknya, dan keluarganya, apa yang terjadi dengan mereka. Maka dia menuduh mereka sebagai mata-mata. Tapi keadaan ini kemudian memaksa saudaranya menceritakan, "No, kami bukan mata-mata. Kami ini anak dari satu bapa, 12 orang bersaudara, tapi satu saudara kami sudah tidak ada lagi, yaitu Yusuf sendiri yang ada di depan mereka. Dan satu orang lagi tinggal dengan bapak mereka, jadi tinggal 10. Mereka menceritakan dengan jujur, saudara, siapa mereka. Tapi Yusuf terus menekan mereka, bahkan memasukkan mereka ke dalam penjara selama 3 hari. Ya, dan kemudian tes berikutnya adalah dia menahan satu dari antara mereka dengan catatan, "Engkau harus membawa adikmu yang bungsu itu ke sini." Ya, dan dia menahan Simeon. Bahkan kalau kita lihat di ayat 24, saudara, dia membelenggu Simeon di depan mereka, saudara, yang menyesah mereka seolah-olah Simeon ini orang yang bersalah. Diperlakukan seperti itu kakaknya, ya, dan dibawa dalam penjara, dan kemudian dia memulangkan. Tadi saudaranya berangkat 10 orang, sekarang tinggal 9 orang kembali. Tetapi hal yang menarik adalah bahwa uang pembelian gandum itu semuanya dikembalikan oleh Yusuf ke dalam karung masing-masing mereka. Berakhirlah babak kedua. Ya, babak kedua. Tapi menariknya, saudara, kita mulai babak ketiga dari ayat 26 sampai 38. Ketika saudaranya melihat bahwa ternyata uang mereka itu ya dikembalikan semua kepada mereka. Kalimat menarik di ayat 28. Dia berkata, "Apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita?" Jadi mereka percaya bahwa yang mereka alami ini adalah bentuk daripada rencana Allah bagi mereka, entah apapun itu. Ya, entah apapun itu. Dan menarik, saudara, kalau kita lihat kisah ini, mereka justru menunjukkan bahwa mereka dianggap sebagai mata-mata. Lalu kemudian saudara mereka Simeon ditahan. Dan sekarang uang mereka dikembalikan. Wah, itu keadaan yang buruk bagi mereka. Dan mereka merasa Allah kayaknya sedang menghukum kita. Karena ternyata mereka ingat bahwa mereka dulu memperlakukan Yusuf begitu jahat. Ya. Dan menarik kalau kita mencoba melihat responnya Yakub. Yang tadinya Yakub matanya terbuka di ayat 1. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Karena kasihnya kepada anaknya Benyamin, maka sekarang dia melihat dengan mata tertutup. Dia tidak lagi mengizinkan anaknya Benyamin untuk dibawa pergi. Bahkan dia mengabaikan Simeon yang saat ini sedang ditahan di Mesir. Demi anaknya Benyamin selamat. Bahkan tawaran dari Ruben dengan menawarkan anaknya laki-laki 2 orang untuk mati jika seandainya tidak membawa kembali Benyamin nanti juga tidak didengarkan olehnya. Saudara, ini kisah yang terjadi di dalam pasal 42 ini. Nah, kira-kira apa yang kita bisa belajar dari sini? Nah, saudara, saya mencoba memunculkan kepada kita ada 3 take away, ya, kurang lebih sebagai ya oleh-oleh lah yang bisa kita ambil dari kisah ini untuk menjadi pembelajaran bagi kita. Yang pertama saya ingin membawa kita untuk memikirkan akan anugerah umum Allah atau biasa dikenal dengan common grace.
Apa itu? Kalau Anda melihat kisah ini, saudara, Yakub ini orang pilihan. Yes. Roma pasal 9 menuliskan bahkan sejak di dalam perut Allah sudah memilih dan menetapkan Yakub sebagai milik kepunyaannya. Tapi faktanya, apa yang terjadi? Ternyata Yakub mengalami yang namanya kelaparan, saudara. Apa yang Anda tangkap dari sini? Ternyata umat pilihan Allah tidak kebal terhadap yang namanya kesusahan, penderitaan. Karena itu bagi Anda dan saya, atau siapapun yang kemudian mendengar dan mulai meyakini, kalau Anda meyakini bahwa pengajaran yang mengatakan bahwa kalau percaya Yesus, umat pilihan Allah tidak akan mungkin menderita, atau mungkin yang terjadi adalah sukses, saya katakan itu salah. Karena faktanya Yakub adalah milik kepunyaan Allah, tapi dia juga turut menderita. Dan benar kata Tuhan Yesus, bahwa Allah itu bisa menurunkan hujan baik bagi orang yang percaya maupun yang tidak percaya. Jadi ingat saudara, bencana, mujizat, atau hal apapun, itu adalah common grace Allah, bisa terjadi kepada orang percaya maupun tidak. Makanya orang Kristen jangan buru-buru kemudian mengambil kesimpulan ketika terjadi sesuatu. Waktu kecelakaan Sriwijaya Air barusan ini, saudara, saya agak gelisah ketika melihat dan membaca penjelasan dan beberapa kesaksian daripada anak-anak Tuhan yang mencoba memblow up beberapa dari anak-anak Tuhan yang sebenarnya ikut menjadi peserta atau pesawat itu, penumpang pesawat itu, tapi kemudian tidak jadi pergi. Dan mereka blow up seolah-olah Allah memelihara gitu. Menurut saya ini sikap yang agak sedikit gegabah. Mengapa? Bagaimana Anda menilai orang Kristen yang kemudian ikut di dalam pesawat itu dan kemudian crash dan ikut mati, tewas, meninggal di dalam kejadian itu? Apakah mereka kemudian tidak dipelihara oleh Allah dan Allah pilih kasih hanya memelihara yang tinggal itu? Atau bagaimana dengan mereka yang tidak percaya, tapi kemudian mengalami nasib serupa dengan anak-anak Tuhan yang sudah berniat juga membeli tiket, dan tapi itu kemudian karena beberapa hal tidak jadi ikut pergi. Mungkin bukan hanya di kisah itu, mungkin di kisah-kisah kecelakaan yang lain. Dan mereka bukan orang percaya. Bagaimana Anda menjelaskan itu? Saudara, peristiwa-peristiwa seperti ini jangan sampai membuat kita kemudian cepat sekali mengambil kesimpulan. Faktanya bahwa Yakub ulang pilihan dan mengalami keadaan buruk menunjukkan bahwa hal-hal yang terjadi di alam semesta ini adalah bersifat common grace dalam hidup kita, saudara. Sehingga jangan buru-buru menghakimi orang lain dengan sikap-sikap seperti itu. Dan menarik lagi, coba lihat apa yang dilakukan oleh Yakub. Ternyata solusinya ada di Mesir. Mesir apa itu Mesir? Tempat orang-orang yang tidak menyembah Allah yang benar, tapi dia pergi ke Mesir mencari solusi. Ada banyak anak-anak Tuhan yang ekstrim, tidak lagi menggunakan sarana atau bahkan mengkafir-kafirkan sarana pemeliharaan dan karya dari orang-orang yang tidak percaya dan bahkan tidak mau menggunakannya. Menurut saya ini sikap yang tidak bisa menghargai dan melihat common grace Allah atas alam semesta ini. Semoga Anda tidak termasuk di dalam sana. Lihat, orang percaya bisa mengalami bencana dan Allah bisa memakai orang yang tidak percaya sekalipun untuk memelihara umatnya. Dan dalam hal ini apa yang disebutkan oleh Abraham Kuyper, bahwa tidak ada seinci pun di alam semesta ini yang tidak berseru, di mana Yesus tidak berseru, itu adalah miliknya. Dan kalau seluruh alam semesta ini adalah milik Tuhan Yesus Kristus, masa kemudian orang percaya tidak menggunakannya? Kecuali jika itu adalah dosa, saudara. Kita bisa menggunakan karena itu adalah sarana Allah memelihara umatnya, memelihara anak-anak. Yang kedua, take away yang kedua. Saya ingin membawa kita untuk melihat mengenai kisah atau kedaulatan Allah atas sejarah. Pasal 42 ini menegaskan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah atas sejarah. Maksudnya seperti apa?
Saudara, kisah ini, 42 ini, bukan kisah tentang Yakub, bukan kisah tentang 10 anaknya yang pergi ke Mesir itu, atau anak-anak Yakub, bukan pula kisah tentang Yusuf. Bukan. Kisah di dalam kisah ini adalah kisah tentang Allah. Pembacaan Alkitab yang menekankan parsial daripada kisah ini, lepas daripada kisah Allah, kegagalan melihat Alkitab secara utuh. Saudara, mari kita perhatikan bagaimana kemudian Allah menggunakan keadaan di mana Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, di mana saudara-saudaranya itu menipu papanya yang mengatakan Yusuf itu mati, ya. Dan kemudian Yusuf menjadi budak di Mesir, kemudian ke rumah Potifar, kemudian masuk penjara, dan kemudian menafsir mimpi Firaun, dan sekarang mengelola Mesir di masa kelaparan ini. Dan anehnya Allah memakai itu untuk memelihara siapa? Yakub dan keluarganya. Saudara, siapa sutradara yang mengatur skenario ini semua? Ini kisah tentang Tuhan. Kita juga bisa melihat bagaimana kemudian Yusuf, saudara. Yusuf mulai notice bahwa ternyata saudaranya yang menyembah itu, ternyata itu adalah penggenapan dari mimpinya berapa tahun yang telah lewat. Bahwa Allah menggunakan itu untuk kemudian menggenapi mimpi itu di depannya sekarang. Termasuk saudara-saudaranya juga sekarang bagaimana? Mereka disadarkan yang selama ini mereka penipu, pembohong, yang suka memanipulasi demi kepentingan diri. Sekarang mereka diperhadapkan dengan tekanan dari Yusuf. Apa yang terjadi? Mereka mulai jujur siapa diri mereka, ya. Dan mereka menyesali bahkan apa yang terjadi dengan Yusuf. Mereka lakukan dulu adalah kejahatan. Saudara, ini semua siapa skenario di belakangnya? Kisahnya Tuhan. Our God is God of history. History, his story. Ini kisahnya dia, kisahnya Tuhan, bukan kisahnya mereka. Bukan pula kisahnya Anda dan saya. Saudara, tapi jujur, sulit sekali melihat betapa Allah yang mengatur keadaan, mengatur sejarah ketika hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Seringkali yang terjadi malah apa? Anak-anak Tuhan bukannya mempercayai akan Allah yang berdaulat atas sejarah, malah justru melarikan diri dari Allah ketika keadaan buruk terjadi. Mulai mempersalahkan Allah, bahkan mulai kemudian mencari-cari penyebab. Dan ini yang terjadi. Anak-anak Tuhan ada beberapa respon ketika terjadi hal-hal yang buruk dalam hidup mereka. Apa yang terjadi? Mulai bertanya, saya dosa apa sehingga ini terjadi dalam hidup saya? Atau mungkin mencoba juga membenarkan sikap kerohanian. Bukannya saya pelayanan, bukannya saya rajin mengikut Tuhan, saya terlibat di dalam kegiatan-kegiatan rohani, tapi kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam hidup saya? Saya dosa apa, kurang apa lagi? Mulai, saudara, mulai bargaining dengan Tuhan, mempertanyakan keadaan, seolah-olah tindakan yang diizinkan Tuhan terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan mulai kemudian mengontrol sejarah berdasarkan kemauan pribadi. No, kisah ini adalah kisahnya Tuhan. Atau mulai kemudian mencari-cari kesalahan dan menyesali apa yang terjadi di masa lalu. Seandainya dulu ya kita tidak menjual Yusuf, kita mungkin tidak terjadi mengalami hal keadaan seperti ini. Keadaan kita muncul-muncul lancar seperti ini gitu. Seandainya saya tidak keluar belanja, kuliah, mungkin saya tidak kena COVID. Seandainya papa saya tidak begini, tidak begitu, mungkin dia tidak akan kena COVID dan kemudian tidak akan meninggal. Seandainya si ini tidak begini, lalu kemudian tidak akan terjadi hal seperti ini dalam hidup saya.
berapa banyak dari anak-anak Tuhan yang mencoba menyalahkan keadaan, fakta-fakta terjadi dalam hidup di masa lalu untuk membenarkan atau menjustifikasi fakta hidup hari ini, dan lupa melihat bahwa ada Allah yang mengontrol sejarah dan mengizinkan hal-hal itu terjadi dalam hidup mereka. Menyedihkannya adalah anak-anak Tuhan kemudian lari dari Tuhan ketika hal buruk. Saudara, saya tidak tahu keadaan buruk apa yang Anda sedang hadapi saat ini dalam hidup Anda. Entah ekonomi keluarga mulai menurun karena COVID, atau mungkin ada anggota keluarga atau Anda sendiri sedang menghadapi sakit penyakit atau COVID, atau apapun buruk saat ini dalam relasi dengan keluarga. Saya tidak tahu, saudara. Tapi yang satu hal, Allah turun bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tapi seringkali bukankah anak-anak Tuhan melihat kebaikan adalah sesuatu yang menguntungkan saya? Kalau yang buruk kayaknya bukan kebaikan deh. Mari, kisah di Kejadian pasal 42 ini mengingatkan kita bahwa Allah itu yang punya sejarah. Hidup kita itu ada dalam skenario-nya Dia. Tugas kita adalah menemukan bagaimana atau apa maksud Tuhan. Apa yang harus saya lakukan di dalam Tuhan sekarang ini. Bagaimana saya berespon. Ini. Masih yakinkah Anda akan rencana, kisah, dan kontrol Tuhan atas hidup Anda saat ini? Itu take away yang kedua. Dan take away yang ketiga yang saya ingin bawa kita untuk lihat adalah bahwa keadaan sulit atau keadaan buruk justru menunjukkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Saya ingin kita melihat, mereview saya kelompokkan 3 tokoh di dalam pasal ini. Yang pertama kita mulai dari Bapak Yakub. Pasal 42, tadi kita sudah lihat, dimulai dengan betapa Yakub melihat kesulitan, kelaparan dengan mata yang luas. Atau bisa kita pakai bahasa yang lebih rohani lagi, dengan pemeliharaan Allah yang besar. Bahkan dia melihat sampai ke Mesir. Tapi apa yang terjadi? Pasal ini ditutup dengan kontras dari ayat 1. Ayat 38 kebalikannya. Di mana dia malah melarang supaya anaknya siapa? Benyamin tidak akan pergi ke sana. Dan itu yang dia katakan. Anakku itu tidak akan pergi bersama-sama dengan kamu. Sekarang matanya ditutup. Keadaan yang sulit memunculkan karakter aslinya siapa? Yakub. Dia masih bersifat favoritisme terhadap anaknya. Dia tidak belajar dari kisah di mana Yusuf dulu menyebabkan kecemburuan, sakit hati, kemarahan dari saudaranya sehingga Yusuf kemudian dibuang. Dia melanjutkan sifat itu, sikap itu dengan memfavoritkan Benyamin, menahannya, dan sekarang matanya tertutup akan pemeliharaan Allah lewat Mesir dan tidak membiarkannya pergi bersama dengan saudaranya. Tekanan memunculkan sifat asli orang. Mari kita lihat tokoh kelompok yang kedua, yaitu saudara Yusuf. Menarik, saudara. Yang tadinya mata mereka tertutup karena kelaparan, hanya mereka saling pandang-pandangan, ya. Menarik. Tekanan yang diberikan oleh Yusuf kepada mereka dengan menuduh mereka sebagai mata-mata, justru memunculkan sifat pertobatan dalam petik yang benar dari mereka. Mereka jujur sekarang. Dulunya mereka pembohong, saudara. Mereka membohongi papanya bahwa adiknya mereka mati. Dan sekarang mereka jujur bahwa mereka anak dari satu ayah dan mereka bersaudara 12 dan satu saudara mereka sudah tidak ada lagi. Jujur. Apalagi? Mari kita lihat. Bahkan ketika
Yusuf kemudian menawar supaya adik mereka yang bungsu dibawa, dan dia menahan satu orang sebagai jaminan. Perhatikan saudara, mereka akhirnya menyesal saudara, bahwa mereka sudah memperlakukan siapa? Yusuf tidak benar. Anda bisa melihat itu di ayat 22. Bahkan mereka itu melihat bahwa itu tindakan dosa yang mereka lakukan terhadap Yusuf. Ya, tekanan memurnikan mereka. Masalah memunculkan, mencerahkan, dan memunculkan sikap yang baik, mengubah mereka. Dan yang terakhir, apa yang kita lihat dari Yusuf? Yusuf, saudara, dalam kisah ini saya lihat dua cara untuk melihat karakternya dia di dalam masalah. Yang pertama, ada banyak anak-anak Tuhan yang melihat secara sepintas. Nah, Yusuf itu kan ingin tahu tentang papanya, ingin tahu tentang saudaranya ketika lihat saudaranya, dan tidak mengerjai mereka. Benarkah? Lihat pasal ayat 7 yang tadi saya bacakan secara detail. Yusuf berpura-pura seolah-olah, saudara, tidak mengenal mereka. Bahkan membentak mereka. Bahkan dia menyesat Simeon. Menurut Anda itu sikap yang baik sebagai seorang Kristen berpura-pura? Saya membaca beberapa para penafsir Alkitab mengatakan bahwa sikap berkepura-puraan Yusuf mungkin tidak ada dendam, mungkin di sana, tetapi tidak bisa dibenarkan sebagai seorang yang percaya Tuhan ataupun atas orang Kristen. Berpura-pura walaupun untuk maksud mengetahui keadaan papanya adalah tidak dibenarkan. Tidak ada kepura-puraan untuk tujuan yang baik, tetap salah. Ini sisi negatif dari karakter Yusuf dalam masalah ini, dalam case ini. Tapi yang kedua, saudara, kita melihat case atau masalah atau keadaan yang dihadapi ini justru semakin menegaskan akan keyakinan Yusuf atas pemeliharaan Allah. Pertama, tepat sekali kisah dalam pasal ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika dia melihat saudaranya, dia ingat akan mimpinya. Sekarang dia semakin diteguhkan bahwa Allah bekerja, memberikan dia mimpi, dan sekarang menggenapinya. Ada lagi? Yes, ada lagi, saudara. Justru lihat bahwa melalui keadaan ini, dia menegaskan bahwa dia percaya akan Allah. Lihat ayat 18. Buatlah begini, maka kamu akan hidup. Aku takut akan Allah. Lihat. Dia menunjukkan dirinya percaya akan pemeliharaan Allah. Dan saya akan lompat langsung ke pasal terakhir dari kitab Kejadian. Kalimat terkenal dari Yusuf di Kejadian pasal 50 ayat 20. Dituliskan oleh Alkitab kita seperti ini. Memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni yang ngapain? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, Yusuf mampu melihat Allah di tengah-tengah masalah, keadaan kehadiran saudara-saudaranya justru memunculkan karakternya dia bahwa seorang yang percaya Tuhan. Benar bahwa sikap kepura-puraannya tidak bisa ditolerir juga sebagai satu kesalahan. Tetapi ada sisi yang lain yang perlu kita lihat. Saudara, masalah Anda apakah menunjukkan diri Anda atau tidak? Dengarkan. Bukan masalah, bukan keadaan, entah baik atau buruk, yang menunjukkan kita orang percaya. Bukan. Tetapi respon orang terhadap keadaan menunjukkan siapa orang itu. Entah keadaan itu buruk atau baik, respon kita menunjukkan siapa kita. Dan itu yang terjadi dalam 3 tokoh yang barusan kita lihat dalam pasal ini. Dan saya ingin memberikan gambaran kepada kita, yaitu membedakan antara, saya pakai bahasa Jawa, telo itu singkong, dengan telur ya. Apa perbedaannya? Ya beda banget lah ya. Tetapi ujian yang membedakan keduanya. Ketika telo, singkong itu dimasak,
yang tadinya keras justru akhirnya menjadi lembek. Sebaliknya, telur itu ketika dimasak yang tadinya lembek justru menjadi keras. Bagaimana hidup Anda? Keadaan sulit membuat Anda semakin menunjukkan karakter yang baik sebagai anak-anak Tuhan, atau justru menyaring bahwa memang menunjukkan karakter kita yang buruk? Maukah Anda berubah melalui keadaan ini? Kiranya circumstance yang kita alami dalam hidup kita semakin menunjukkan, memurnikan kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Kiranya pembelajaran kami dari kisah ini memurnikan, membarui, dan semakin membawa kami untuk meyakini bahwa hidup kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Secara khusus di masa-masa yang sulit ini. Bentuk kami ya Tuhan sesuai dengan rencana. Dan berikan kepada kami mata yang bisa memandang akan pemeliharaan-Mu, akan rencana-Mu bagi hidup kami. Terpujilah Engkau. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Dan dengarkanlah akan doa kami. Karena kami berdoa hanya di dalam Tuhan Yesus penebus kami. Amin. Tuhan memberkati. Setelah mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memujikan lagu ini. Sebab karena kita telah mengenal bahwa kasih-Nya tiada terbatas. Ku diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, hidup kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Dan hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Bersama-sama mari kita katakan, ku muliakan kasih Yesus. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu. Kelak malaikat dalam sorga mengiringi hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Dan hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Terima kasih bagi teman-teman yang telah bergabung bersama kami di Student Fellowship pada hari ini. Sampai jumpa di 2 minggu yang akan datang. Ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, Student Fellowship akan diadakan 2 minggu sekali pada hari Jumat, yang berarti kita akan bertemu lagi pada tanggal 9 April 2021 dengan tema The Willingness to Sacrifice yang akan dibawakan oleh Ibu Agnes Sutekno. Yang kedua, kami mengundang teman-teman semua untuk mengikuti prayer meeting yang akan diadakan setiap minggunya pada hari Minggu pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sekian informasi dari kami, selamat melanjutkan aktivitas kalian, Tuhan Yesus mengasihimu.